Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Selamat pagi. Bagaimana kabar hanya hari ini? Luar biasa semua kata Tuhan Yesus. Amin. Mari saat ini kita persiapkan diri dan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan, serta mengingat kembali pengorbanan Kristus di atas kayu salib melalui sakramen perjamuan kudus. Dengan bangkit berdiri, kita mau menaikkan puja sembah kita kepada Tuhan Allah kita.
Mari kita bersama menundukkan diri dan hati kita sejenak dan memohon ampun atas segala pelanggaran kita. Ya Tuhanku, inilah kami dengan segala kelemahan kami. Kami akui dan kiranya Tuhan ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Karena kami percaya Engkau mau merengkuh kami dan mengampuni kami. Ya Tuhan, berkati ibadah kami dari awal hingga selesai, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat diundang bagi berdiri kembali. Saudaraku, kita akan menerima kabar anugerah yang terambil dari kitab Yohanes 3 ayat 16. Mari kita baca bersama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Mari kita berikan salam damai kepada kanan dan kiri kita. Saling mengasihi.
Mari kita satu di dalam doa. Biarlah segala puji, hormat, kemuliaan kami berikan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Dan sebentar kami akan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau memberkati, Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah urapan Tuhan, kuasa Tuhan, hikmat Tuhan turun atas kami semuanya. Dan kami boleh mengerti, kami boleh melakukan setiap firman dan firman kami hari lepas hari. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita juga akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Oleh itu siapkan hati kita juga supaya kita lebih mempersiapkan diri, mempersiapkan hati untuk masuk dalam perjamuan suci pada pagi hari ini. Pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan. Ya, kita akan menyimak pembacaan Alkitab firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31 yang akan dibantu oleh Saudara Rehan. Dipersilakan. Mari dengarkan firman Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai dengan 31. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak berdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh?
Jadi, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Amin. Ya, terima kasih Bang Rehan yang sudah membantu membacakan kita firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dari pembacaan kita pagi hari ini kita akan belajar satu teks firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, ya, yaitu gereja adalah tubuh Kristus, ya. Gereja adalah tubuh Kristus, ya. Kita akan mendengarkan dulu sebuah lagu. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dari pembacaan tadi 1 Korintus pasal yang ke-12 tadi, ayat yang 12 sampai 31, tema firman Tuhan adalah dikatakan gereja adalah tubuh Kristus, ya. Gereja, sekali lagi, gereja dikatakan orang percaya. Gereja itu adalah orangnya, ya. Tadi dari lagu tadi, aku adalah gereja, kamu adalah gereja, kita sama-sama gereja. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, gereja sekali lagi bukanlah gedungnya. Amin. Gereja bukan gedung, tapi gereja adalah orang-orang percaya yang dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara dan saya adalah gereja. Saya ulang, gereja itu bukan gedungnya, tapi gereja adalah orangnya, yaitu orang-orang percaya, saya dan saudara yang dipanggil oleh Tuhan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, ya, sehingga kita disebut gereja, ya. Jadi di mana kita juga disebut bait Allah, ya. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang gereja, ya, secara fisik menuju pada gedung, tapi gereja itu adalah saya dan saudara sendiri. Nah, saudara, di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, dikatakan umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatanmu yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib.
Petrus mengingatkan kepada kita bahwa kamulah, sayalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, eklesia dalam bahasa Indonesia dikatakan dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, gereja ya adalah tubuh Kristus itu sendiri. Jadi gereja sekali lagi adalah tubuh Kristus, dan gereja di sini adalah kumpulan orang-orang percaya. Gereja adalah kumpulan orang-orang percaya ya, yang tidak lagi membedakan suku, tidak lagi membedakan ras, tidak lagi membedakan bangsa apapun, bahasa apapun, budaya apapun. Dan di dalam Yesus saya dan saudara itu bersaudara. Amin. Sehingga satu iman, satu Tuhan, satu baptisan, satu pengharapan. Gereja sekali lagi adalah tubuh Kristus, dan gereja bukanlah gedungnya, tapi gereja adalah orangnya. Jadi yang mesti baik, mesti bagus bukan gedungnya. Memang penting gedungnya, tetapi terlebih penting adalah isi gedung gereja itu, orang-orang percaya itu, di mana gereja yang sejati yang dilihat oleh orang. Saudara dan saya beda suku, beda warna kulit, beda mungkin apa lagi budayanya mungkin, tetapi saya dan saudara bersaudara. Maka ada lagunya, dalam Yesus apa? Kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Nah, satu iman, satu Tuhan, satu baptisan, satu pengharapan. Saya kasih tambah di sini, bineka tunggal, berbeda-beda tetapi tetap satu, saudara. Jadi saudara saya tidak usah, wah saya ini orang suku ini, saya orang budayanya ini, saya kulitnya sendiri mau hitam, mau putih, mau keriting, mau rambut lurus. Dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Rasul Paulus sedang mengingatkan kepada jemaat Tuhan, orang percaya, gereja Tuhan yang ada di Korintus, supaya apa? Ingat, gereja bukanlah gedungnya, gereja adalah orang percaya itu sendiri. Apapun sukunya, apapun ya warna kulitnya, apapun budayanya, tidak boleh saling membeda-bedakan. Karena terjadi di Korintus, aku ini golongan Apolos, aku ini golongannya Kefas, aku paling suci, paling benar golongannya Tuhan Yesus. Gak perlu seperti itu. Tadi dibacakan dengan lengkap oleh Bang Rehan ya. Semua punya karunia masing-masing, semua punya talenta masing-masing. Amin. Ada yang talentanya, karunianya memimpin pujian, ada yang talentanya, karunianya mungkin berdoa dan sebagainya, macam-macam ya. Saudara, jadi kita lihat, sebab di dalam kita bergereja harus mengingat bahwa satu iman, satu baptisan, ya, satu pengharapan, bineka tunggal ika. Saudara, bineka tunggal ika itu muncul kurang lebih ya abad-abad ke-14 ya, di mana itu sebenarnya mengambil dari sebuah kitab Sutasoma sebelum ada Indonesia. Nah, lalu dicetuskan di situ ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam 1 Korintus 12 ayat 13, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak
maupun orang merdeka telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum, dikatakan apa? Dari minum, diberi minum dari satu roh, saudara. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ingat bahwa kita memang ada perbedaan, tapi perbedaan itu jangan sampai membuat kita menjadi bermusuhan. Ya, seringkali kita berbeda, ya, mungkin berselisih paham dan sebagainya, tapi jangan sampai kita bermusuhan. Yang ketiga, setiap anggota tubuh punya peran dan fungsi masing-masing. Amin. Tadi kita udah baca, setiap tubuh ini punya peran dan fungsi masing-masing. Ya, dalam gereja masing-masing individu punya karunia yang berbeda-beda pula. Nah, kita lihat di sini, ya, mata punya fungsi tersendiri. Apa fungsi mata? Untuk apa? Ya. Apakah fungsi mata dengan hidung sama? Berbeda. Kepala punya fungsi, telinga punya fungsi, mulut juga punya fungsi, lengan punya fungsi, jari punya fungsi, lutut punya fungsi, tangan punya fungsi, kaki punya fungsi. Semuanya berfungsi. Jadi tangan, kaki, hidung, telinga, bahkan sampai anggota tubuh yang tidak terpandang kata firman Tuhan tadi, semua berguna, semua bermanfaat, semua dibutuhkan, yakni untuk kebutuhan tubuh Kristus, supaya tubuh Kristus sehat, tubuh Kristus ini normal dan bisa berjalan dengan baik. Amin. Saudara tidak bisa mengatakan saya tidak butuh tangan. Saudara tidak bisa saya tidak membutuhkan kaki. Ya, semua saling membutuhkan, semua saling melengkapi, punya fungsi masing-masing. Saudara, kira-kira kalau ada salah satu anggota tubuh kita yang tidak berfungsi, bagaimana kira-kira? Satu saja, indra perasa, apa namanya? Daya. Indra perasa, namanya apa? Satu aja tidak berfungsi, saudara, lidahnya tidak bisa merasakan, entah itu manis, pahit, apalagi? Ya, manis, pahit, asin, asam, pedas. Kira-kira kalau lidah kita tidak berfungsi, lalu kita makan tidak ada rasa pedas gitu, sudah makan saja gitu. Terganggu tidak tubuh yang lain nantinya? Apanya yang terganggu? Lambung. Betul, pintar. Karena apa? Semua masuk tanpa dirasa. Itu contoh lidah. Maka dia punya fungsi merasa. Itu baru mungkin rasa pedas. Sekarang kalau mungkin kita melihat bahwa salah satu hidung, udah. Sekarang indera perasa normal, tapi hidung tidak normal. Makanan yang bau, tapi kita nggak merasa, dicium nggak bau, kita makan saja. Bermasalah nggak? Bermasalah. Karena salah satu indera anggota dalam tubuh kita ada yang bermasalah, ada yang tidak berfungsi. Lancung pun tidak bau saja. Makanan sudah 3 hari pun tidak, enggak kok bau kok gitu. Saya sering sama saya, ini udah bau banget, enggak kok gitu. Ya. Tapi itu sungguhan, bukan saya indera penciumnya bermasalah, enggak. Bagi saya masih enak. Lidah sebagai indera perasa, kalau dia tidak berfungsi, tubuh kita bermasalah. Hidung kalau tidak berfungsi, ya, tidak bisa mencium, kita juga bermasalah. Ya.
Apalagi kata orang kalau jempol kaki kanan kita aja dipotong, itu jalannya pincang. Jempol entah kiri atau kanan. Percaya enggak? Kalau nggak percaya coba aja potong. Itu pasti pincang, saudara. Kata orang sih, tapi kalau nggak percaya potong aja jempol kanan saudara. Kata orang kalau jempol kanan kita dipotong itu pincang. Saudara nggak percaya, silahkan buktikan. Gitu loh. Jadi setiap anggota tubuh punya peran, punya fungsi masing-masing. Dalam gereja, ya dalam gereja masing-masing person, individu, ya kita individu kalau kita punya karunia yang berbeda. Saudara di sini saya yakin semua orang punya karunia masing-masing. Amin. Karunia saudara apa? Halo? Punya karunia? Tahu karunianya? Apa? Enggak. Yang tahu orang lain. Harus tahu. Oh, karunia saya itu meminta, misalnya. Oh, berarti baik nggak karunia meminta? Tuhan. Karunia saya memberi, baik nggak? Ya. Karunia saya menyanyi, Baik. baik. Karunia saya apa lagi? Ada berapa karunia, Bapak Ibu? Banyak. Di antara banyak itu kita punya berapa? Saya nggak ada karunianya. Saya nggak percaya kita tidak punya karunia. Semua punya karunia. Amin. Sebutkan satu karunia saja yang saudara punya. Dari sini apa? Membeli. Puji Tuhan. Satu saja, nggak usah banyak-banyak. Memberi aja dilakukan, nggak usah kayak. Di sini karunianya apa? Masak yang enak. Terima kasih Bu Karti. Bu Karti sering masak buat saya. Masakannya enak Bu. Saya puji. Karena memang enak. Ya. Asli Sumatera memang luar biasa. Asin pedas. Selero kita sampai. Ya. Jadi luar biasa. Semua punya, minimal saudara punya karunia beriman kepada Tuhan Yesus. Amin. Lu nggak punya karunia. Lu kalau saudara nggak punya karunia, nggak percaya sama Tuhan Yesus loh. Percaya sama Tuhan Yesus itu karunia. Amin. Oh iya lupa ya. Saya itu salah satunya dan lain-lainnya. Kalau jengkel bukan karunia, itu kelemahan. Saudara, Bapak dikasih jemaat di Korintus itu jemaat yang begitu luar biasa memang. Banyak karunia, tapi banyak masalah. Jadi kalau banyak karunia itu banyak masalah. Ya. Luar biasa. Sampai jemaat Korintus pernah dinasihati sama Paulus. Pokoknya saking kesungguhan Paulus, jemaat ini nggak disebutkan namanya di Korintus, tapi dibilang jemaat ini mending tubuhnya saya serahkan saja sama iblis, tapi rohnya saya serahkan sama Tuhan. Karena saudara ngomongi, sampai Paulus ngomong gitu loh. Dan saya tidak berani seperti itu. Tidak berani, saya tetap serahkan sama Tuhan. Walaupun seangel-angelnya siapapun, saya tidak berani menyerahkan biarlah Tuhan tubuhnya binasa, tapi rohnya selamat. Tidak berani, tidak berani saya. Tapi Paulus pernah bilang itu sama jemaat Korintus. Saking jengkelan katanya, Paulus bilang, Tuhan tubuhnya kuserahkan kepada iblis. Jadi binasa, tetapi biarlah rohnya diselamatkan. Itu Paulus sampai sakit kesunya ngomong gitu. Luar biasa. Tapi saya juga kayaknya belum pernah mendengar ada gembala berani ngomong gitu. Masih tetap sabar, enggak lah. Tetap Tuhan serahkan semua sama Tuhan, tubuh jiwa rohnya. Amin. Itu ada di Korintus, saudara. Nah jadi sekali lagi kita punya karunia masing-masing. Karunia masing-masing. Ya, kita punya fungsi masing-masing. Anggota tubuh yang tidak terpandang pun semuanya berguna. Ya. Di dalam gereja saudara dan saya punya fungsi dan punya peran yang berbeda dan punya karunia yang berbeda. Ya. Oleh sebab itu kita harus sadar bahwa tidak boleh saya tidak bisa apa-apa Tuhan. Bisa nyapu gereja, bisa ngepel gereja, bisa masak, bisa mendoakan gembala, bisa mendoakan jemaat yang lain, bisa membesuk dan sebagainya.
Amin. Karunia itu ada dalam hidup kita. Saudara, gereja yang sehat, semua anggota tubuhnya berfungsi dengan baik. Nah, jadi gereja yang sehat, semua organ tubuhnya berfungsi dengan baik. Tubuh yang sehat juga semua organ tubuhnya akan berfungsi dengan baik. Kita kan gereja, kepalanya Kristus, ya kan? Kita kan anggota, ya kan? Ada tangan, kaki. Nah, supaya gereja ini jadi sehat, itu semua harus berfungsi dengan baik. Kalau ada yang tidak berfungsi dengan baik, ya pasti menjadi masalah, menjadi pincang. Oleh sebab itu, gereja yang sehat adalah gereja yang anggota tubuhnya berfungsi dengan baik. Gereja yang sehat adalah gereja yang memiliki kesadaran bahwa anggota tubuhnya saling membutuhkan, saling melengkapi. Gereja yang sehat adalah gereja yang anggota tubuhnya saling menolong dan saling menghormati satu dengan yang lain, saling menolong. Tolonglah, saudara. Maaf, saya mohon maaf dulu sebelum mengatakan, kalau kita BAB, kita buang air besar, anus kita minta tolong enggak sama anggota tubuh yang lain? Halo? Anus kita meminta tolong enggak sama organ tubuh yang lain? Supaya membersih. Coba kalau anggota tubuh yang lain bilang, mohon bersihkan sendiri, gimana kira-kira? Kan kacau kan? Kita kan bukan kucing kan? Kalau kucing bisa lah ya, ada gimana gitu loh ya. Maka kesadaran itu harus kita miliki bahwa anggota tubuh harus saling menolong. Jangan egois, jangan biarin. Kamu kan di sana, saya nggak mau lah ke situ-situ, itu bukan tempat saya. Tolonglah bersihkan supaya anggota tubuh ini semua jadi sehat. Coba kalau tangan kiri ini, khususnya kiri kan jarang tangan kanan dipakai untuk membersihkan yang bagian-bagian itu kan, dia nggak jadi. Maka saling menolong. Gereja yang sehat sekali lagi, anggota tubuhnya berfungsi semua dengan baik, saling menolong, bahkan saling menghormati. Ya, kesadaran itu harus ada dalam diri kita masing-masing. Saling menolong, saling menghormati. Gigi bisa bersih karena ditolong oleh tangan kan? Betul nggak? Ya. Tapi kan gigi juga bekerja sesuai dengan fungsinya, dia mengunyah kan? Gitu loh. Jadi kesadaran ini kita miliki dalam bergereja, dalam berjemaat, bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus. Gereja itu bukan gedungnya, gereja adalah orangnya atau orang percaya. Amin. Gereja adalah kumpulan orang-orang percaya, ya, yang berbeda suku, yang berbeda warna kulit, yang berbeda karakter, yang berbeda hobi, dan kita harus saling menghormati, saling menolong karena kita saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Dan penting kita mengingat itu. Sehebat apapun tangan, ya, sehebat apapun kepala, kalau tidak didukung oleh organ tubuh yang lain, kita akan menjadi lemah dan kita akan menjadi kacau. Jangan sepelekan organ-organ tubuh yang kecil. Jangan sepelekan anggota gereja yang lain yang mungkin kelihatan tidak penting, tidak penting, tidak terlalu penting, gitu loh. Nah, saudara, gereja yang sehat punya kesadaran bahwa anggota tubuhnya saling membutuhkan dan melengkapi, saudara. Saling membutuhkan dan saling melengkapi. Ya. Jadi anggota tubuh saling memperhatikan, ya. Kalau ada sesuatu ini yang kadang saya sering alami,
Kalau gatel di daerah sini loh, di sana yang agak sulit ya, pernah enggak? Nah itulah akhirnya bilang cari alat, sisir apa itu, karena memang membutuhkan pertolongan gitu kan. Dan kita tidak bisa sebagai anggota tubuh membiarkan di suatu tempat yang sedang mengalami kesulitan gitu loh. Amin. Bangun ya di dalam gereja ini kesatuan persatuan bagi kita, satu Tuhan, satu iman, satu pengharapan, bineka tunggal ika tadi, berbeda-beda tapi satu. Memang kita pasti pernah bermasalah, memang kita pasti pernah clash, memang kita pernah salah paham, tetapi itulah manusia. Tidak ada manusia yang tidak pernah luput dari yang namanya kesalahan. Amin. Kesadaran itu harus ada dalam hidup kita, dalam diri kita, saudara. Ya. Gereja yang sehat, anggota tubuhnya saling menghormati. Hormatilah satu dengan yang lain. Hidung menghormati mata, mata menghormati telinga, telinga menghormati, lain semuanya harus dihormati. Jangan yang tidak saling menghormati. Harus saling menghormati satu dengan lain supaya tubuh ini menjadi sehat. Ya. Kita butuh orang lain. Kadang saya istri saya cek kesulitan, Pak, hero, nyeleret terus ya. Gak bisa kenaikan, butuh orang lain, hal sepele. Ya. Jadi gereja bukan gedungnya, tapi gereja adalah orangnya. Gereja itu kumpulan orang percaya ya, yang berbeda-beda suku, berbeda-beda ya karakter, berbeda-beda warna kulit, tapi dalam Yesus kita bersaudara karena satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Dan gereja ya, anggota tubuh itu punya fungsi masing-masing dan harus semuanya saling menghormati dan saling melengkapi. Harus orang tua sama anak saling tolong, anak sama orang tua juga saling menolong. Ya. Jadi gereja yang sehat bukan saling mencela, tapi saling menolong dan saling membangun, saudara. Ini penting. Jangan saling mencela. Oh, kamu cuma begini, jangan jangan. Semuanya harus saling membangun. Ya, harus saling membangun. Setiap tubuh Kristus, ya, harus saling menolong. Ya. Nah, gereja yang sehat harus saling perhatikan, yaitu relasi internal yang dekat, tidak hanya berkumpul tapi bersekutu. Nah, bedanya apa ini? Berkumpul sama bersekutu. Hati-hati, kalau cuma kumpul, orang Jawa punya kebiasaan kumpul, orang kumpul asal mangan orang mangan asal itu salah. Kumpul orang kumpul makan orang makan asal kumpul, salah. Kumpul tapi makan itu ya. Amin. Tuhan Yesus selalu berkumpul di mana selalu makan. Tuhan Yesus loh. Kemana pun dia kumpul, dia makan. Adakan makan. Kalau berkumpul, saudara kalau nonton bioskop, berkumpul enggak itu sama teman-teman? Tapi saudara kan waktu filmnya bagus, wah sorak kan bareng. Waktu filmnya sedih, kita nangis. Berkumpul, ya bisa ketawa bareng, bisa nangis bareng. Tapi saudara ngerti tidak permasalahan orang di sampingnya? Enggak, karena cuma berkumpul, ya kan? Tapi kalau bersekutu, itu kita berarti membangun relasi, membangun hubungan internal, membangun hubungan secara individu, jadi saling menegur, saling menyapa, peduli, namanya bersekutu. Amin. Apakah di sini semua sudah bersekutu satu dengan yang lain? Belum kan? Belajar. Jangan sampai satu gereja aja nggak kenal. Kasih rumah nanti ya,
Ya kalau jemaatnya 1.000 udah apa? Mungkin. Tapi kita kan katanya saudara dalam Tuhan, sampai nggak ngerti tempatnya, sampai nggak ngerti rumahnya, itu kan ajaib kan? Udah sekian tahun misalnya kita nggak kenalnya cuma di gereja, waktu kumpul. Nah, namanya gimana? Kesadaran itu harus kita bangun. Ya, jadi saling memperhatikan relasi internal yang dekat. Ya, tidak hanya berkumpul tapi bersekutu. Ya, kadang kita mungkin ya harus membangun keakraban satu dengan yang lain. Ya, harus bersekutu. Ya. Kalau kita akrab, kalau kita mungkin punya hubungan, jadi kalau karunia kan berbeda. Ada yang karunianya ini, ya mungkin ada yang karunianya cuma mendengarkan, tidak apa-apa. Karunia mendengar. Ada orang pengen cerita, udah mulai cerita plong sudah, berarti kita karunia mendengar, gitu ya, mendengarkan curhatan orang, gitu loh. Sesudah itu kita bawa dalam doa. Karunia menjemput tamu. Kalau yang menjemput tamu biasanya karunianya yang kolerik apa yang pragmatik? Kolerik itu apa? Lupa ya? Ada yang pragmatik. Jadi paling tidak gitu, kalau dia menjemput tamu, orangnya yang ya sumeh juga lah, senyum lah ya, senyum, selamat pagi, selamat datang, Tuhan Yesus berkati, ya sehat, puji Tuhan gitu, jangan menjemput tamu. Harus ada action, salaman, senyum, ngomong juga. Seneng gak kira-kira orang datang? Nah, nyumpah gereja, mangkat oleh salami, bari oleh salami, jangan orang asing takon yang siji ya. Balinya orang oleh firman, oleh kerasa kawang. Apanya wanu larang apa ya? Mulai mengembangkan perasaan-perasaan yang sebenarnya tidak ada orang yang berpikir seperti itu gitu loh. Tapi karena gara-gara tidak salaman, tidak disenyum, apalagi pas salaman dengan tamu begini, kayak kan? Nah gitu loh. Nyata. Pas kebal lagi nyalami terus ditanya, aku bisa, ketemu mana yang cocok, yus kan lu, iya lah tuh bisa, jadi ketemu ngobrol, pasangan nggak ada masalah kan, orang yang mau tahu orang ada masalah kan, dan kita boleh iya kalau ada, mari kita bersekutu untuk melawan, karena gara-gara kayak mutan memang tidak ada masalah, karena apa? Otak kita itu otak yang sangat mengingat, terutama kejelekan orang. Nah, tapi itu harus dikikis pelan-pelan setiap hari. Ingat ya, saudara. Udah. Yang keempat, setiap anggota tubuh Kristus, umat harus membangun keakraban satu sama lain. Tadi sudah saya singgung, harus akrab ya. Jangan akrab dengan istrinya sendiri dong, dengan anaknya sendiri dong. Akrab. Ya, akrab. Ya. Jadi familiar atau dekat. Ya, kadang kita tahu tapi tidak akrab. Ya, tahu, akrab tidak. Ini. Jadi membangun familiar, keakraban, memiliki hubungan yang dekat, bukan hanya sekedar tahu, tapi mengerti dan mengetahui apa yang menjadi hobi, beban dan pergumulannya, lalu berbagi rasa dan saling menolong, mendoakan. Suami istri juga harus akrab, anak dengan orang tua juga harus akrab, ya menantu dengan mertua harus akrab, gereja anggotanya harus akrab. Maka dikatakan kita akan menjadi orang-orang yang menjadi tubuh Kristus yang kuat, mesra, yang memiliki hubungan yang hangat, dan dalam bahasa Jawanya itu semangat dan sebetulur. Amin. Bahasa Jawanya semangat dan sebetulur. Jadi kita harus membangun sebuah keakraban, akrab yuk satu dengan yang lain. Kaum muda dengan kaum muda, kaum tua dengan kaum tua, kaum ibu dengan kaum ibu, akrab. Saya kemarin lihat videonya di Bengkulu, kalau mau Natal itu ya, itu semua ibu-ibu
kumpul masak katanya besok, bikin tenda di luar, dikepul pakai suhu, bikin rendang dan sebagainya saat itu. Wah, kita lagi masak bareng, luar biasa. Jadi ibu-ibu ada yang geneni, ada yang bikin rendang, kami nanti besok bersatu bareng di video. Ibu gembala juga ikut, gitu. Mentang-mentang ibu gembala nggak mau ikut bantu, ya jangan, semuanya sama. Pak Gembala juga ikut bantu di sana, bantu ngatur orang ngomong gitu. Gitu. Jadi ya lihat, kalau kebaktian kaum keluarga, tempatnya mertua saya, mama saya itu, mama mau ibadah, nanti ibu yang lain datang. Bro, Bu Sarwo, masak apa kok sore? Soto, ya boleh si buku teka 5-6 orang turun rewangi. Itu khusus Pak Gembala dikasih ayam kampung, karena dia nggak ayam berbeda, dia angkat dulu. Pasti Pak Gembala situ nggak makan sih. Nah gitu. Nanti kalau hari Rabu juga seperti itu. Ada keakraban, beda tempat, beda cara. Tapi maksud saya yang saya ambil intisarinya adalah keakrabannya gitu ya. Amin. Akrab. Ya, jangan sampai akrab. Loh, sama orang lain juga bisa akrab, apalagi sama saudara seiman kita harus juga akrab. Nah, punya hubungan persaudaraan yang dekat, ya tak sedar tahu tapi mengerti, ya persoalan sikap menolong dan seterusnya, suami istri dan seterusnya. Nah ini sudah saya baca. Ya mudah bergaul, mudah senyum, saling sapa, ngobrol. Ingatlah bahwa kita dikatakan adalah anggota tubuh yang berbeda, tetapi satu. Amin. Berbeda tapi satu. Ayo anak sama orang tua akrab. Akrab enggak? Ya. Akrab orang jual duit. Akrab. Amin. Ya. Satu dengan lain akrab. Nah, katanya dalam Yesus kita bersaudara. Sebagai penutup, Kristus sang kepala gereja menghendaki kita anggota tubuhnya bersatu dengan karunia yang berbeda, dan kita harus menyatakan kemuliaan kepada sama agar kita memuliakan nama Tuhan. Amin. Saudara, mudah diingat, gereja bukanlah gedungnya tapi orangnya. Gereja adalah kumpulan orang-orang percaya yang dipanggil ke kegelapan kepada terang yang ajaib. Gereja itu sendiri adalah ya tempatnya orang yang berbeda-beda, ya, tetapi kita satu dalam Tuhan. Dan gereja anggotanya itu punya karunia yang berbeda-beda, tapi punya juga fungsi yang berbeda-beda, tapi satu semuanya, harus saling menghormati, harus saling menolong, ya, harus membangun keakraban satu dengan yang lain supaya nama Tuhan dipermuliakan, saudara. Biarlah ya firman Tuhan pada pagi hari ini ya kita diingatkan, yuk kita kembali bersatu. Yuk kita kembali mengingat bahwa di dalam persatuan itu akan ada berkat Tuhan yang melimpah. Berkat dalam keluarga melimpah, berkat dalam gereja melimpah. Jadi kalau saya katakan kepada kaum muda, melimpah itu bukan hanya pas dan cukup. Kalau melimpah kan, kalau cukup kan dia pas tok. Tapi melimpah juga. Tuhan berikan hatiku kasih yang melimpah. Berikan aku juga berkat yang melimpah supaya kalau mau beli apa-apa juga bisa gitu. Ya. Tuhan memberkati. Kita berdoa sejenak. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pedoman dalam hidup kami. Firman Tuhan ini juga menjadi pegangan dalam hidup kami. Kami sudah mendengarnya, kami mengertinya, dan kami melakukannya sehingga kami menghidupi firman Tuhan dan kami merepresentasikan Kristus dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama menyatakan iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Sebelum masuk dalam sakramen perjamuan kudus, saya mengundang para pelayan Tuhan, pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan, Saudara Widi dan Pak Marsono. Sebelum masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus, mari kita dengarkan firman Tuhan. Makna perjamuan kudus adalah sebuah peringatan akan kematian dan pengorbanan Tuhan Yesus bagi umat manusia di dunia. Roti dan anggur merupakan tanda dan materai dari tubuh dan darah Kristus yang telah dikorbankan bagi penyelamatan manusia. Setiap kita yang telah dibaptis dan mengaku percaya kepada Tuhan diundang untuk ikut mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Marilah kita sejenak mengambil masing-masing waktu secara pribadi untuk memohon ampun dalam doa dan pengakuan kita. Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Kami mau melepaskan pengampunan sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu yang Maha Suci. Amin. Silakan petugas membagikan roti dan anggur kepada seluruh jemaat.
sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Angkatlah roti ini lebih tinggi dari kepala kita sebagai lambang penghormatan dan penundukan diri kita kepada Tuhan Yesus, dan dengarkanlah firman Tuhan. Apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, ia mengambil roti dan sudah itu ia mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pegang atasnya adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Angkatlah cawan ini lebih tinggi dari kepala kita sebagai lambang penghormatan dan penundukan diri kita kepada Tuhan Yesus, dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan setelah Tuhan Yesus makan, lalu Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimaterikan oleh darahku. Perbuat ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang kita pegang atasnya adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memerintahkan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sakramen perjamuan suci, perjamuan kudus pagi hari ini, di mana kami boleh mengingat karya penebusan Tuhan Yesus 2025 tahun yang lalu. Terima kasih Engkau sudah mengampuni dosa kami, Engkau sudah menebus dosa kami, Engkau sudah menderita buat kami. Biarlah tubuh-Mu dan darah-Mu menjadi satu di dalam tubuh kami, sehingga hidup kekal itu sudah menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk karya-Mu, terima kasih untuk pengorbanan-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk tubuh-Mu, terima kasih untuk darah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Untuk yang bertugas silakan maju ke depan. Kita akan menyambut dengan pujian. Bawa persembahan. Bawa persembahan
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kami telah memberikan persembahan seberapa persembahan yang telah kami berikan di hadapan-Mu dapat berguna bagi pekerjaan Tuhan yang kami. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan, dan kiranya Engkau memberkati para pelayan-Mu yang sudah melayani persembahan pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara semua yang telah memberikan persembahan, kiranya Tuhan memberkati. Tiba saatnya kita akan menyimak warta gereja untuk 1 minggu ke depan. Ibadah persekutuan tengah minggu Rabu 5 Februari 2025 pukul 18.00 di gereja WL-nya Rahel Mariana. Mari bersama kita beribadah. Ibadah remaja Sabtu 8 Februari 2025 jam 18.00 WL-nya Matthew, kolekte Asael di gereja. Ayo teman-teman remaja kita datang untuk beribadah. Pelayanan kebaktian umum Minggu 9 Februari 2025 pukul 8.00 WL-nya Rahel Natalia, singernya Maria dan Jessica, asyirnya Bapak Sabtono, LCD-nya Ius. Bapak Ibu Sabtono ya. Jemaat yang berulang tahun di bulan Februari untuk harap maju untuk didoakan oleh Bapak Gembala. Siapa saja yang berulang tahun? Oh, berulang tahun, ya mari bulan Februari. Ya, ya. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat pagi hari ini kami datang kepada Tuhan Yesus mendoakan secara khusus jemaat Tuhan di tempat ini yang berulang tahun di bulan Februari. Kami doakan Ibu Yohanes yang berulang tahun di bulan ini. Kami doakan Saudara Rehan yang berulang tahun di bulan ini. Kami doakan Saudara Diva yang berulang tahun di bulan ini. Kami doakan Ibu Darina yang berulang tahun di bulan ini, supaya mereka selalu sehat, diberkati Tuhan, sehat jasmani, sehat rohani, berkat melimpah yang dari Tuhan, imannya kuat, hatinya teguh, penuh damai, penuh sejahtera yang dari Tuhan, umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan nyata bagi mereka di setiap hari, di setiap langkah, di setiap waktu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memberkati Ibu Yohanes, memberkati Saudara Rehan, memberkati Saudara Diva, memberkati Ibu Darina. Haleluya, amin. Sebelum kita akan masuk dalam doa penutup dan doa berkat, kita akan berdoa bersama-sama. Mari Bapak Ibu kita berdoa dan bersyafaat. Tuhan Yesus, pada saat pagi hari ini kami berdoa Tuhan akan memberikan hikmat dan memberikan akal budi kepada pemerintahan Republik Indonesia dari pusat hingga daerah, sehingga program-program Tuhan yang sudah dilaksanakan atau sudah dibikin oleh pemerintahan Indonesia ini berjalan dengan baik. Berkati Bapak Presiden kami, Bapak Prabowo Subianto dengan wakilnya Bapak Gibran ya Tuhan, agar mereka menjadi presiden dan wakil presiden dengan baik, memimpin Indonesia dengan baik, sehingga Indonesia adil, makmur dan sejahtera. Diberkati Bapak Presiden, wakil presiden, para menterinya, gubernurnya, wali kotanya, sampai kepada para bupati, para camat, lurah dan RT RW, diberkati oleh Tuhan. Kami doakan kota kami Purbalingga tercinta, Purbalingga diberkati Tuhan, Purbalingga aman, Purbalingga adil, Purbalingga makmur, Purbalingga sejahtera. Kami serahkan bupati yang lama dan bupati yang terpilih yang baru, semuanya dalam tangan Tuhan, biar bisa membawa kemajuan dan kemakmuran serta kesejahteraan untuk kota kami Purbalingga. Biarlah bupati dengan Forkompindanya akan terus bekerja keras membangun kota Purbalingga. Kami serahkan Kecamatan Kutasari, Bapak Camatnya dengan seluruh Forkompinjamnya, Bapak Kapolseknya, Bapak Heru dan seluruh jajarannya, Bapak Polisi yang setiap minggu menjaga kami tempat ini. Tuhan memberkati beliau-beliau agar panjang umur, sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan.
dan diberkati desa kami Candinata ini, agar desa kami pun menjadi desa yang semakin diberkati oleh Tuhan. Diberkati sinode kami GBT di seluruh Indonesia, agar GBT di seluruh Indonesia ini semakin diberkati oleh Tuhan. Bahkan GBT di Candinata, di tempat ini di mana kami beribadah, Tuhan memberkati agar tempat ini menjadi tempat yang diberkati oleh Tuhan. Bertumbuh pelayanan di tempat ini baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Apa yang menjadi doa, apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi harapan gereja di tempat ini, Tuhan memberkati. Satukanlah umatku di tempat ini, agar Roh Kudus mempersatukan umat-umatmu, jemaatmu dengan tali kasih yang dari Tuhan. Dengan Roh Kudus mengikat kami dengan keakraban, dengan satu iman, satu Tuhan, satu baptisan, satu pengharapan, saling mengasihi, saling menghormati, saling menolong, saling menopang satu dengan yang lainnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami doakan jemaatmu di tempat ini, rumah tangga mereka agar selalu bahagia, harmonis, kesehatan mereka supaya diberkati oleh Tuhan, pendidikan anak-anak mereka supaya diberkati Tuhan, baik yang di TK, SD, SMP, SMA, yang kuliah sekalipun. Tuhan memberkati semua jemaatmu di tempat ini. Kami doakan juga jemaatmu yang bekerja apapun profesi mereka, diberkati Tuhan. Apapun pekerjaan mereka, diberkati Tuhan, diberi kesetiaan, ketekunan, dan dilindungi oleh Tuhan. Yang sedang mencari pekerjaan pun diberkati oleh Tuhan, diberikan pekerjaan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kalau ada jemaat yang saat ini sakit juga, Tuhan memberkati, Tuhan menjawab dan menyembuhkannya. Dan jemaat Tuhan yang saat ini tidak beribadah, tidak datang beribadah, kalau mereka sakit Tuhan sembuhkan. Kalau mereka mungkin lemah iman, Tuhan kuatkan. Di lain waktu, di lain kesempatan, Tuhan menghentarkan mereka untuk datang beribadah bersama-sama di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Kami serahkan perkumpulan gereja, fasilitas gereja, musik yang belum lengkap, kendaraan yang masih kami butuhkan, Tuhan memberkati. Dan terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dan kami saat ini Tuhan, Kau ajar kami sebagai anggota di dalam tubuh Kristus, supaya kami menjadi gereja Tuhan, dari umat Tuhan yang saling memperhatikan, semakin bersatu di dalam Kristus, semakin bersatu di dalam Tuhan. Inilah Tuhan doa kami, inilah seruan kami yang kurang sempurna, dan kami akan sempurnakan doa kami yang Tuhan ajarkan di dalam doa Tuhan Yesus dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan diundang bangkit berdiri, dan kita akan menerima doa berkat. Pulanglah, kita akan diutus menjadi saksi-saksi Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.